Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, pada malam hari ini, yaitu malam yang kelima, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala begitu banyak kenikmatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa Ramadan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat yang tinggi, sehingga nantinya kita mendapatkan predikat yaitu menjadi la'allakum tattaqun. Walaupun pada malam hari ini kita khususnya di Bengkulu Selatan lagi diguyur hujan. Semoga hujan ini membawa kemanfaatan dan menjadikan rahmat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Amin Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pengajian kita, yaitu kitab tafsir surat Yasin, mari kita bersama-sama kirimkan suratul Fatihah. Semoga nantinya dalam kita mempelajari tafsir surat Yasin ini diberikan kemudahan, diberikan kecerahan pikiran, sehingga kita dapat mudah memahami apa-apa yang terkandung di dalam surat Yasin ini. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali wazwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi, thumma ila hadrati jami'i awliya illah wa asfiya illah wa ulama illah wa rijalillah min masyarikil ardi ila magharibiha bari wa bariha, khususan thumma ila hadrati Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa Sayyidi Syekh Abu Hamid Muhammad Ghazali wa Sayyidi Syekh Habib Abdullah ibn Alawil Haddad radhiyallahu anhum, thumma ila hadrati jami'i ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim, khususan Kiai Haji Munawwir Krapia wa Syekh Kiai Haji Mutahana Sobah wa Syekh Kiai Abdul Afandi Krapia wa Syekh Kiai Abdul Qadir Krapia wa Syekh Kiai Abdul Hamid Surwan wa Syekh Husain Pangabud Malang wa Syekh Sunan Pandana Al-Bayati wa Syekh Kiai Mufid Mas'ud wa zawjatihi Bunya Jaifar Rahmanawir wa Syekh Kiai Mutasim Billah wa Syekh Kiai Adlan Ali wa Syekh Kiai Mahfud Ali wa Syekh Kiai Imran Syadi Malik wa khususan muallif hadzal kitab ya Allah Syekh Hamami Zadah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah membahas yaitu ayat yang mana berbunyi
wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yang mana pada ayat ini kemarin dijelaskan bahwasanya orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik itu berencana ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan kuasanya Allah, semuanya itu tidak ada yang berhasil. Sampai-sampai kemarin ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Nabi itu ketika berhadapan dengan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, Nabi segenggam debu, segenggam tanah, lalu disaurkan kepada orang-orang kafir. Ayat ini juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Kalau kita lagi berhadapan dengan musuh, misalnya ada begal yang ingin ngerjain kita, maka kita ambil debu, kita bacakan surat Yasin sampai dengan ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kita tabrak yang jahat itu, insya Allah nanti tidak tampak. Karena mengapa ayat ini juga turun? Bahwasanya Nabi itu sedang berhadapan dengan musuh. Ketika saya mondok dulu juga dikasih ijazah kalau nanti para santri ketemu dengan penjahat misalnya, maka laksanakan atau bacalah ayat surat Yasin ini sampai dengan wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Sekarang kita memasuki ayat yang berikutnya, terusan dari kemarin, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Sesungguhnya kamu memberi peringatan kepada orang-orang yang mengikuti peringatan. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan takut kepada Allah yang Maha Rahman, yang memiliki sifat Rahman, sifat pengasih, bil ghaib, serta Allah itu ghaib, tidak tampak. Silakan para pemirsa atau santri-santri untuk dibuka surat Yasin, dilihat artinya, kita belajar bersama-sama. Jadi Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi peringatan kepada orang yang mengikuti peringatan serta orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah itu tidak tampak, walaupun Allah itu yang maha gaib. Ada seseorang itu takut terhadap sesuatu yang tampak. Seperti contoh, kita lagi mengendarai sepeda motor, nggak bawa helm, nggak bawa SIM. Giliran ada polisi, ada razia, kita takut. Tahu di depan itu ada polisi, maka kita putar balik. Karena apa? Karena takut ketilang polisi tadi. Coba kalau polisinya nggak ada.
Takut apa tidak? Tidak. Bagi orang-orang yang terbiasa tidak pakai helm. Begitu juga sebaliknya dalam beragama Islam. Iman itu harus kita laksanakan walaupun Allah itu tidak tampak. Beda dengan orang kafir. Sampai-sampai dulu Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa. Jadi Bani Israel ini terkenal dengan kaum yang suka bertanya, kaum yang ngeyelan. Kata Bani Israel kepada Musa, "Wahai Musa, mana Allah itu? Tidak ada, tidak tampak. Kalau kau bisa memperlihatkan Tuhanmu kepada kami, maka kami akan beriman. Maka kami akan mengikuti ajaran yang engkau ajarkan kepada kami." Terus tanya lagi Bani Israel, kira-kira Allah itu tidur apa tidak? Kira-kira Allah itu lupa apa tidak? Ini cerita riwayat ini yaitu ketika asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya ayat kursi. Jadi Bani Israel tadi ngotot, mana Allah? Kok enggak ada? Kalau engkau wahai Musa bisa memperlihatkan Allah kepada kami, maka kami akan beriman kepada engkau dan kepada Tuhanmu itu. Tanya tentang Allah itu tidur apa tidak? Musa akhirnya melapor kepada Allah. Bingung juga. Wahai Allah, ini kaumku ini bertanya, engkau suruh memperlihatkan wujudmu. Sudah itu bertanya lagi, tidur apa tidak engkau? Setelah berbincang dengan Allah, akhirnya Musa kembali kepada Bani Israel tadi. Wahai Bani Israel, sekarang aku jawab, kalau engkau menanyakan Allah itu tidur apa tidak, Tuhan saya itu tidur apa tidak, sekarang begini. Engkau pegang 2 botol, lalu kamu tidur sambil membawa botol tadi. Musa menyuruh kepada Bani Israel tadi. Akhirnya Bani Israel tadi melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Musa, tidur sambil bawa 2 botol. Apa yang terjadi kalau kita tidur sambil bawa botol? Ya jatuh botolnya, karena kita tidur. Akhirnya Bani Israel tadi setelah melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa tadi, akhirnya bertemu lagi Musa. Wahai Musa, botolnya jatuh. Ya begitu itu Allah. Andai kata Allah itu tidur, bumi ini pasti jatuh. Andai kata Allah itu tidur, gunung-gunung itu pasti jatuh. Namanya Bani Israel ya, ngeyelah. Jadi kembali lagi kepada ayat ini, wa khasyiyar rahmana bil ghaib, yaitu kita itu harus takut kepada Allah yang maha ghaib, yang tidak tampak. Orang yang beriman itu akan selalu takut, baik Allah itu tampak, baik Allah itu tidak tampak. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya orang yang beriman dan orang yang tidak beriman. Lanjutannya ayat ini, fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Fabasyirhu, maka berilah kabar gembira kepada mereka yang tadi takut kepada Allah, yang tadi mengikuti atas perintah-perintah, atas ajakan oleh Nabi. Berilah kabar gembira kepada mereka, kata Allah. Bimaghfirati wa ajrin karim. Apa kabar gembira itu? Yaitu
ampunan, bimaghfiratin, ampunan, wa ajrin karim, dan pahala yang mulia. Yakni, jadi tafsiran ayat ini, innama tungdiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabasyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Dijelaskan di dalam tafsir ini, yang dimaksud adalah ya Muhammad, wahai Muhammad, inzaruka bil Qur'an la yufidu illa man amana billahi wa birisalatika. Ya Muhammad, wahai Muhammad, inzaruka bil Qur'an, peringatanmu dengan Al-Qur'an itu la yufidu, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, illa man amana billah, kecuali kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa birisalatika, dan kepada kerasulan engkau wahai Muhammad. Jadi enggak ada gunanya terhadap orang-orang kafir yang sudah dituliskan di azali bahwasanya orang itu kafir. Famanittaba'a ahkamal Qur'ani wal hadits, dan barang siapa yang mengikuti hukum-hukum syariat-syariat yang ada dalam Al-Qur'an wal hadis dan hadis, wa dzakarallahu ta'ala bil qalbi wal lisan, dan orang itu selalu berzikir, selalu ingat kepada Allah, bil qalbi, baik dengan hati, wal lisanu, maupun dengan lisannya selalu diucapkan, fi halil ghaibati, pada waktu tersembunyi, minal khalqi, dari makhluk, baik terang-terangan maupun secara samar atau tidak tampak terhadap makhluk-makhluk yang lain. Wa khafa minal adzabil ghaibi, dan mereka takut terhadap siksa-siksa Allah yang maha ghaib, yang tidak tampak tadi. Alladzi akhbara bihil Qur'an wal hadits, yang telah dikabarkan, yang telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Faman kanat fihi hadhil awsaf, siapa saja yang termasuk di dalam sifat-sifat yang telah dijelaskan di atas tadi, yaitu orang yang mengikuti syariat Islam, orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis, orang yang selalu berzikir, selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi, tidak tampak, baik di hati maupun di lisan. Orang itu takut kepada Allah, takut kepada siksa-siksa Allah. Maka kalau ada orang yang seperti ini, yang sifatnya seperti dijelaskan di atas tadi, fabasyirhu, maka berilah kabar gembira kepada mereka semua. Apa kabar gembira itu? Bi annallaha ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi wa yudkhiluhul jannah wa yu'tihi thawaban 'azima. Kabar gembira itu bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yaghfiru jami'a dzunubihi, akan mengampuni semua dosa-dosa terhadap orang yang memiliki sifat-sifat di atas tadi. Selalu takut kepada Allah, selalu berzikir kepada Allah, melaksanakan segala perintah-perintahnya, tidak lupa pula menjauhi segala larangan-larangannya. Maka orang ini akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yudkhiluhul jannah, dan mereka-mereka itu nantinya akan masuk ke surganya Allah. Wa yu'tihi thawaban 'azima, dan mereka akan diberikan yaitu pahala
yang agung, pahala yang banyak. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah, selalu takut kepada Allah. Takut baik itu tampak maupun tidak tampak, terlihat maupun tidak terlihat, kita harus selalu beriman kepada Allah, harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan al-mauta yang telah mati. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang telah mati. Apa yang dimaksud di sini? Apa tafsiran dari ayat ini? Yakni fil qiyamah. Pada hari kiamat. Jadi nanti pada hari kiamat itu tiupan sangkakala yang ditiup oleh malaikat Israfil. Tiupan pertama itu semua makhluk akan meninggal, akan mati. Setelah mati semua, ditiupkan lagi oleh malaikat Israfil. Itu tiupan yang kedua, dibangkitkan lagi semuanya dari kematiannya tadi. Itu. Jadi Allah berkuasa bisa menghidupkan makhluk-makhluknya yang sudah meninggal dunia. Au fil qabri li jawabi mungkarin wa nakirin. Atau bisa diartikan yaitu fil qabri, di alam kubur. Jadi maksudnya dihidupkan di alam kubur. Untuk apa? Li jawabi mungkarin wa nakirin. Untuk menjawab pertanyaannya malaikat mungkar dan malaikat nakir. Jadi nanti kita di kuburan itu akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ma rabbuka, ma nabiyuka, ma imamuka, dan lain sebagainya. Tanya, yang mana malaikat mungkar dan nakir ini wajahnya sangat seram. Kita harus mempersiapkan bahan-bahan untuk menjawab pertanyaan dari malaikat mungkar dan nakir. Au nuhyil qulubal maitata bi'idzarik. Atau bisa diartikan, yang pertama tadi kan menghidupkan pada hari kiamat. Yang kedua, yang dimaksud nuhyil mauta itu adalah dihidupkan ketika di alam kubur, ketika kita akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Kemudian yang ketiga yaitu au nuhyil qulubal maitata bi'indzarika. Atau bisa diartikan dengan menghidupkan hati yang sudah mati. Hati-hati kita yang sudah mati. Bi'indzarika, dengan peringatanmu. Kemarin sudah dijelaskan bahwasanya orang Arab itu sudah lama tidak sampai kepada mereka, kepada kaum situ, seorang nabi dan rasul. Dari zamannya Nabi Ismail sampai zamannya Nabi Muhammad. Karena setelah Nabi Ismail itu turunnya tidak di situ, melainkan di Israel, Palestina. Saking lamanya tidak ada nabi dan rasul, maka mereka pada lupa. Hatinya itu pada mati semua untuk beriman kepada Allah, untuk beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul Allah. Akhirnya Allah memerintahkan kepada Muhammad untuk memberikan peringatan atas ajaran
Islam ini. Nah itu. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami menghidupkan atas orang-orang yang sudah mati. Atas sesuatu yang sudah mati. Kalau Allah sudah berkehendak kun fayakun, maka semuanya akan terjadi. Itu. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menuliskan dan kami mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah dikerjakan terhadap kamu sekalian, wa atharahum, dan bekas-bekas yang telah ditinggalkan oleh kamu sekalian. Tafsirannya apa? Ai na'muru kiraman katibin. Kami memerintahkan kepada malaikat kiraman katibin. Malaikat kiraman katibin ini tugasnya adalah mencatat. Jadi ada malaikat itu selain Raqib Atid, itu ada malaikat kiraman katibin yang tugasnya itu hanya mencatat perbuatan atau amal-amal, baik itu amal baik maupun amal buruk bagi manusia. Kami memerintahkan terhadap malaikat kiraman katibin bi ayyaktubu a'malahum minal khairi wasyarri, supaya menuliskan atau mencatatkan amal-amal yang dikerjakan oleh mereka semua, oleh kaum-kaum. Baik itu minal khairi, sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, wasyari, maupun sesuatu yang buruk, maupun sesuatu yang negatif. Semuanya akan dicatat oleh malaikat kiraman katibin. Itu maksud dari wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami menuliskan apa-apa yang telah dikerjakan oleh kamu sekalian, wa atharahum, dan bekas-bekas yang telah ditinggalkan oleh kamu sekalian. Dicatat semua. Jangankan di akhirat nanti. Jadi di akhirat nanti itu ketika kita ditanya, kamu kemarin di dunia pernah maling ya misalnya. Seorang hamba ini kemudian menjawab, oh tidak pernah. Oh ini ada buktinya. Jadi di akhirat nanti itu bukan lagi mulut kita yang berbicara, tetapi semua anggota tubuh kita ini akan menjadi saksi atas apa saja yang telah kita perbuat selama di bumi kemarin. Tangan ngomong, mata ngomong, telinga ngomong, kaki pun ngomong. Jadi semuanya nanti bersaksi, menjadi alat bukti selama kita di dunia. Karena apa? Udah ditulis oleh malaikat kiraman katibin tadi semua perbuatan kita. Perbuatan baik ditulis, perbuatan yang buruk pun juga ditulis. Kalau kita di dunia ini kan ada yang namanya sidik jari. Jadi kalau orang misalnya habis mencuri atau habis membunuh, benda yang dibuat untuk membunuh tadi bisa dilacak, ketahuan sidik jarinya. Ini punya siapa? Ini yang habis melakukan ini siapa? Jadi tahu, ada rekam jejak digitalnya. Apalagi di akhirat nanti yang lebih canggih. Di dunia saja sudah canggih seperti ini. Ada orang yang SMS-an misalnya. Walaupun SMS-annya sudah dihapus, nah, ketahuan misalnya, nanti kita korupsi duit misalnya. Lewat WA. WA-nya udah dihapus, tapi bisa dilacak, bisa disadap. Ketahuan apa saja yang sudah dikirimkan lewat WA tadi, lewat SMS tadi. Ketahuan.
Apalagi nanti ketika di akhirat nanti. Semua buku catatan akan dibuka. Kamu dulu pernah begini, pernah begini, pernah begini. Semuanya. Kamu dulu ketika bulan Ramadan nggak puasa. Semuanya ketahuan. Karena catatannya malaikat kiroman katibin itu tidak pernah ketinggalan. Terus update. Itu. Jadi, maka perbanyaklah untuk selalu mengerjakan amal kebaikan. Supaya nanti buku catatannya itu penuh dengan kebaikan-kebaikan. Itu. Na'muru kiraman katibin untuk mencatat semua amal perbuatan. Baik itu yang baik maupun yang buruk. Wa qala ba'dul mufassirin, dan ada lagi pendapat sebagian mufassir, al-muradu bi atharihim, yang dimaksud dengan bekas. Tadi kan kita itu setelah melakukan suatu perbuatan, nanti di akhir nanti tampak bekas-bekas perbuatan kita itu akan tampak. Karena apa? Karena sudah ditulis oleh malaikat kiroman katibin. Nah, sebagian mufassir lagi berpendapat yang dimaksud dengan bekas-bekas itu apa? Bi'atharihim itu apa? Yaitu khutuwatihim masjid. Yaitu langkah-langkah kita menuju ke masjid. Jadi tidak pernah terhapus. Langkah-langkah kita ke masjid itu nanti akan dihitung di akhirat nanti. Semakin banyak langkah-langkah kita ke masjid, semakin banyak kita pergi ke masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma fi sababi nuzuliha. Ibnu Abbas berkata, sebab turun ayat ini ialah inna qabilatan minal ansor, ada sebuah qabilah, sebuah kelompok minal ansor, dari kaum ansor. Kaum ansor ini adalah lawan dari kaum muhajirin. Kalau kaum muhajirin itu kaum pendatang. Pendatang dari kota Mekah datang ke kota Madinah. Sedangkan ansor itu yaitu penduduk asli, penduduk pribumi. Sebagian kaum ansor ini syakau ilan Nabi alaihi salam, ngadu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadunya ngadu apa? Bu'da manazilihim ilal masjid. Tentang jauhnya rumah mereka, jauhnya tempat tinggal mereka ilal masjid, kepada masjid. Jadi orang Ansor ini, kaum Ansor ini ngadu kepada Nabi, wahai Nabi, rumah kami ini jauh dari masjid. Gitu kan? Wa aradu ayyabnu buyutan indal masjid. Kami ingin, kata kaum Ansor tadi, untuk membangun rumah di dekat masjid, di sekitar-sekitar masjid. Kaum Ansor ini mungkin ngeluh karena jauh dari masjid, jarang ke masjid. Mereka ngadu kepada Nabi, izin kepada Nabi untuk membuat rumah di sekitar masjid, di dekat masjid. Setelah kejadian ini, fa'anzalallahu ta'ala hadhil ayah, maka turunlah ayat ini. Yang mana bunyinya tadi, yaitu wa naktubu ma qaddamu wa atharohum. Nah itu. Dan kami menuliskan, mencatat apa-apa yang telah kamu sekalian kerjakan dan apa-apa yang telah kamu tinggalkan, bekas-bekas yang telah kamu tinggalkan. Itu. Jadi ngadu orang Ansor ini karena saking jauhnya rumahnya dengan masjid.
Fa'ulima min hadza anna man ata ilal masjid man kana ba'idin yakunu thawabuhu a'zama mimman ata mim makanin qarib. Maka oleh sebab itu, dari keterangan di atas tadi, itu menunjukkan bahwasanya sesungguhnya man ata ilal masjid, barang siapa yang datang ke masjid, min makani ba'idin, dari tempat yang jauh, jadi rumahnya itu jauh dari masjid, yakunu thawabuhu a'zama mimman ata mim makanin qarib. Otomatis pahala orang yang tinggalnya jauh dari masjid tadi, a'zama mimman ata mim makanin qarib. Lebih banyak, lebih besar pahalanya daripada orang yang datang dekat dari masjid. Jadi diperhitungkan jaraknya jauh maupun dekat itu diperhitungkan. Semakin jauh kita datang ke masjid, berarti pahalanya semakin banyak. Mengapa demikian? Biasanya orang yang jauh dari masjid itu godaannya untuk pergi ke masjid itu sangat banyak. Mau pergi ke masjid itu rintangannya banyak, malasnya itu banyak daripada orang yang dekat masjid. Kalau orang yang dekat masjid sering ke masjid wajar, karena rumahnya itu dekat dengan masjid. Dengar azan ke masjid karena dekat. Tapi kalau orang yang jauh dari masjid, rumahnya jauh dari masjid, mau ke masjid itu, melangkahkan kakinya untuk pergi ke masjid itu lebih berat. Godaannya itu banyak. Godaannya itu berat. Makanya kalau kita bisa pergi ke masjid dengan jarak yang jauh, maka pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang berangkat ke masjidnya, rumahnya itu dekat. Itu. Kama ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima yamhullahu bihil khotoya wa turfa'u bihid darajat. Nabi berkata kepada kaum-kaumnya, ala ukhbirukum, maukah kamu sekalian aku kasih tahu? Maukah kamu sekalian aku kasih bocoran? Bima yamhullahu bihil khotoya, terhadap apa-apa yang Allah itu bisa menghapus dosa-dosa kamu sekalian, wa turfa'u bihid darajat, dan mengangkat derajat engkau sekalian. Mau tahu enggak kamu? Sebab-sebab Allah itu menghapus dosa kita dan mengangkat derajat kita. Nabi berkata kepada kaumnya, Nabi Muhammad. Kemudian mereka menjawab, mau wahai Rasulullah. Akhirnya Nabi kemudian menjelaskan apa-apa yang menyebabkan Allah itu mengampuni dosa kita dan mengangkat derajat kita. Asbaghul wudu'i alal makarihi, yaitu sempurnakanlah wudu. Alal makarihi, walaupun dalam keadaan yang susah, walaupun dalam keadaan yang tidak disenangi. Mari kita sempurnakan wudhu kita. Maksudnya sempurnakan wudhu itu seperti apa? Bukan yang wudhunya sampai basah sarung dan bajunya, bukan seperti itu.
sampai pecinya basah misalnya. Bukan. Sampai rambutnya seluruhnya basah semua, kepalanya. Bukan. Yang dimaksud dengan sempurnakan wudhu itu ialah kita laksanakan semua sunnah-sunnahnya. Tata cara wudhu itu kita beneri baik-baik. Kalau basuh muka itu ya semuanya dari sini. Jangan cuman ininya aja, mata dan hidungnya. Biasanya kalau perempuan itu takut bedaknya luntur, akhirnya basuh mukanya itu yang penting terlihat sudah dibasuh. Itu tidak bisa, tidak sah wudhunya. Jadi harus kita sempurnakan. Harus kita sempurnakan. Basuh tangan juga sama. Harus sampai siku-siku. Kadang orang itu asal-asalan wudhunya. Enggak sampai siku-siku. Yang penting basah. Kuku, di balik kuku misalnya kukunya panjang, makanya kuku jangan panjang-panjang. Nanti kalau wudhu susah. Kalau seandainya punya kuku panjang ya di bawahnya kuku itu harus terkena air juga, jangan sampai tidak terkena air. Itu. Kesunahannya juga kita kerjakan. Sempurnakan wudhu kita. Wudhunya yang benar. Jangan asal-asalan. Terus juga alal makarihi. Atas keadaan yang tidak disenangi. Biasanya waktu yang tidak disenangi itu ketika subuh. Orang kalau subuh atau tahajud itu malasnya bukan main untuk ngambil air wudhu. Sampai mungkin tercetuk dalam hatinya, tidak usah wudhu, aslinya enak, langsung sholat. Karena apa? Megang air tadi sudah malas karena dingin. Nah, di waktu-waktu yang seperti itu harus kita lakukan. Harus kita lakukan. Kalau kita ingin dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Itu satu. Kemudian kata Nabi, yang kedua yaitu wa kathratul khutuwati ilal masjid. Kita perbanyak langkah-langkah kita ke masjid. Kita perbanyak pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kita perbanyak langkah kita ke masjid untuk mengadakan pengajian-pengajian, majelis taklim dan sebagainya. Inilah nanti di dalam buku catatan nanti akan tertulis. Kita perbanyak. Ada orang yang bilang itu lebih baik sandalnya hilang di masjid daripada sandalnya hilang ketika tidak di masjid. Itu. Mari kita perbanyak untuk pergi ke masjid. Kemudian wantidharu sholati ba'da sholat. Kita selalu menunggu waktu sholat sesudah sholat. Seperti contoh, kita habis sholat maghrib. Sudah selesai, kita tunggu sholat berikutnya, yaitu sholat isya. Itu. Jadi kita selalu menunggu sholat kepada sholat yang selanjutnya. Tapi kalau waktunya dekat, kalau waktunya jauh, misalnya dari sholat isya ke sholat subuh, ndek tidur misalnya, nah itu juga salah. Itu namanya berbuat tapi tidak menggunakan akal pikiran. Nunggu waktu sholat subuh sampai dengan zuhur, nggak melakukan pekerjaan, nggak sekolah, nunggu itu. Nah, itu juga kurang pas. Jadi kita tunggu waktu sholat ke sholat selanjutnya. Itu bisa dilakukan waktu sholat maghrib untuk nunggu sholat isya. Atau bisa diartikan juga kita selalu sholat yaitu tepat waktu. Masuk waktu sholat langsung melaksanakan sholat.
Wa kama qala alaihi salam, dan sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasalam, a'zamun nasi ajran fis sholati ab'aduhum mamsha ilal masjid. Paling banyaknya kita mendapatkan pahala dalam sholat, paling banyaknya kita mendapatkan pahala ketika kita sholat, itu apa? Yaitu ab'aduhum mamsha ilal masajidi, yang paling jauh rumahnya atau langkah kakinya menuju ke masjid. Itu paling banyak mendapatkan pahala. Langkah kaki ini jangan kita artikan tekstual. Mentang-mentang di sini jalan, nanti kita jalan beneran. Saya mau jalan aja lah. Dari Sudirman mau sholat ke Masjid Asy-Syifa Ma'rifatul Ilmi, tapi jalan. Itu sama saja dengan menyusahkan diri sendiri. Zaman sekarang kan ada motor, ada mobil. Yang dimaksud di sini adalah jaraknya. Semakin jauh kita itu menuju ke masjid, maka pahala yang kita dapatkan itu akan semakin banyak. Walladzi yantadhiru sholata ba'da sholati hatta yusalliyaha ma'al imam. Kemudian pahala yang akan kita dapatkan apalagi, yaitu menunggu waktu sholat setelah kita melaksanakan sholat, sehingga kita sholat bersama imam, sehingga kita bisa berjamaah. Kita tunggu waktu sholat. Itu. A'zamu ajran minalladzi yusalli thumma yanamu thumma yusalli. Orang yang menunggu sholat, setelah sholat terus kita tunggu lagi sholat, itu pahalanya lebih banyak, lebih besar daripada orang yang sholat kemudian tidur, kemudian sholat lagi. Jadi udah sholat terus tidur, udah itu bangun sholat lagi. Nah itu pahalanya masih kalah banyak dengan orang yang setelah sholat kita tunggu dengan misalnya amal-amal kebaikan, bisa itu ngaji ya, atau mengajar dan lain sebagainya, bekerja yang diniatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari nafkah untuk keluarganya. Itu dihitung ibadah. Maka pahalanya akan lebih banyak daripada orang yang sholat terus tidur terus sholat lagi. Nah, itu. Oke, saya ulangi lagi. Yang dimaksud dengan dan kami menuliskan apa-apa yang telah engkau kerjakan dan bekas-bekas yang telah engkau tinggalkan, itu apa saja? Yang pertama tadi ialah amal-amal yang telah kita kerjakan di dunia ini, baik itu amal baik, amal yang positif maupun perbuatan jelek. Semuanya akan dicatat oleh malaikat kiroman katibin. Yang kedua, yaitu langkah-langkah kita menuju ke masjid. Semakin jauh jarak yang kita tempuh untuk menuju ke masjid, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapatkan daripada orang yang menuju ke masjid dari tempat yang dekat. Itu.
Nah, itu tadi, yaitu semuanya nanti akan ditanyakan ketika nanti di hari kiamat nanti. Dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya sudah mati. Tiupan pertama itu mati semua. Tiupan kedua dibangkitkan semua dari zaman yang awal dulu, zamannya Nabi Adam sampai zaman terakhir, semuanya akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dilihat catatan-catatan amal-amalnya itu, dilihat, dikoreksi. Ketahuan semua, karena semua anggota tubuh kita ini menjadi alat bukti apa yang telah kita lakukan selama di dunia. Waruwiya fi tafsir atharahum wallahu a'lam bissawab. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini, yaitu kita tadi menjelaskan tafsiran dari ayat innama tungdziru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini senantiasa selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keberkahan dan kemanfaatan, terutama pada bulan Ramadan tahun ini. Semoga musibah yang melanda di negara kita dan umumnya di dunia ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melaksanakan aktivitas kita sehari-hari seperti biasanya. Demikian, mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.